hampir setiap hari saya jam 7 sudah ada di kampus. Oke. Sementara orang-orang sivitas akademikanya masih Belum ya Pak, belum pada datang gitu. Udah biasa gitu. Mengkritik pemerintah pun ya sepanjang itu memang by data ya ini saya nggak perlu lagi ragu ya dalam rangka barangkali bagaimana pembangunan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya oleh masyarakat tentunya. Gitu. Dosen itu menurut undang-undang adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Ya, yang punya tugas utama mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains dan seni ya untuk dalam rangka menunjang pendidikan nasional. Terus jadi saya pikir berarti mereka jangan lupa ya tugas dosen itu tidak hanya mengajar. Halo Sobat Radar Banten Podcast, berjumpa kembali bersama saya Umi Umdatul Janah di Podcast Radar Banten. Dan seperti biasa, hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber yang luar biasa juga. Karena masih awal tahun ya, masih semangat di tahun 2024 ini. Dan ini juga podcast perdana di tahun 2024, narasumbernya juga luar biasa sekali. Sobat Radar Banten Podcast sudah hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD. Sudah hadir di sebelah saya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, baik ya Pak ya? Baik. Baik, ini perjalanan dari Tangerang ke sini ya Pak? Ya, sudah biasa. Sudah biasa, tapi luar biasa sekali Pak. Sudah meluangkan waktunya, terima kasih untuk datang ke Podcast Radar Banten ini. Karena pengalaman Pak, sebagai mahasiswa, ketemu dosen itu sangat susah. Ini saya bertemu dengan Rektor dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, ini suatu kehormatan untuk saya Pak. Saya juga seneng ya Pak ya? Punya teman baru kan paling tidak. Alhamdulillah kalau seneng. Belakangan ini sibuk apa Pak? Belakangan ini ya rutinitasnya ngawal kampus. Jadi ya, kuncen Pak ya. Jadi kuncen kampus Pak. Iya. Oke, mungkin karena saya bukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, tapi ngomong-ngomong nih Pak, Bapak ini akrab disapa dengan panggilan Bang Uwoh. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Ada cerita apa di balik panggilan Bang Uwoh ini? Sebenarnya itu potongan dari nama Amarullah. Orang menyebutnya agak panjang Amarullah, akhirnya Uloh jadi Uwoh gitu ya. Dan saat itu pas lagi terkenalnya sinetron TVRI di zaman saya kecil itu kan dulu hanya TVRI yang ada ya. Itu ada Ibu Sutina ya sebagai tokoh yang sering dipanggil Mak Uwo gitu ya, Mak Uwo gitu. Nah disitulah kemudian orang menyebutnya Uwo gitu. Sampai ibu saya juga dipanggilnya Mak Uwo gitu ya. Karena punya anak yang namanya Uwo itu. Oke, berarti berawal dari situ ceritanya ya Pak sekarang ya. jadi akrab lebih disebut Bang Uwo. Bang Uwo. Oke. Tapi Pak, saya kepo nih Pak dengan latar belakang Bapak yang mungkin sekarang sudah menjadi rektor. Ini perjalanan Bapak sehingga bisa sampai menjadi rektor ini, katanya Bapak ini dulunya guru di suatu desa terpencil di Lebak ya Pak ya? Di Bayah ya, mohon maaf. Dengan waktu itu bermodalkan Vespa tua. Benarkah Pak? Waduh, riset saya benar nih ya? Iya. Itu gimana tuh Pak, bisa diceritain? Dapat bocoran dari mana tuh? Nggak ada deh. Bisa diceritain Pak sampai akhirnya sekarang menjadi rektor di UMT ini. Emang kalau bisa disebut ceritanya panjang ya. Tapi gimana harus saja, kita Pak. singkat ya. Tahun 99 saya melamar CPNS, diterima sebagai guru fisika karena di Lebak ini kurang guru fisika ya, sangat langka. Saya ditarik oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat waktu itu, ditempatkan di Bayah ya. Di Bayah sekitar 3 tahun. Lalu saya juga kemudian aktif di KNPI provinsi, lalu dekat dengan ya teman-teman di pusat pemerintahan provinsi, sehingga membuat saya agak punya komunikasi bagus dengan pemerintah. Akhirnya bisa pindah ke Tangerang. Tangerang itulah kemudian saya memang sudah sebelumnya telah merintis perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu ekonomi tahun 93.
kemudian tahun 2000 STAI Muhammadiyah, dan 2004 Stikers. Nah, saya salah satu dari pendiri 3 sekolah tinggi itu. 2009 berdirilah UMT. Nah, saya jadi wakil rektor waktu Oke. itu. Nah, saat itulah saya terus menggeluti perguruan tinggi sekaligus merangkap jadi PNS. PNS pada saat itu. Ya, karena statusnya masih wakil rektor, ya masih part time ya, bisa pagi sampai sore di pemerintahan, ya, kemudian malamnya ke perguruan tinggi. Nah, dilala tahun 2019 rektor kami meninggal, Pak Badawi. Nah, teman-teman mendaulah lah saya untuk menjadi rektor penerus Menjadi yang rektor. tersisa 2 tahun lagi masa periodenya. Karena waktu itu saya wakil rektor 1 gitu. Jadi kalau di DPR mah itu sebagai PAW lah ya. Nah, selesai 2021 diadakan pemilihan senat. Saya dipercaya lagi untuk menjadi rektor 4 tahun ke depan ya. 4 tahun ke 2021-2025 sampai sekarang. Nah, kaitan dengan ke-PNS-an saya setelah pindah ke kota tahun 2006 itu ditarik setelah jadi guru beberapa lama ke struktural. Pernah jadi penilik, lalu jadi kasih di Dinas Pendidikan, nah, lalu beberapa tahun kemudian jadi kabid ya, kepala bidang Dikmen, waktu Dikmennya masih di kota, belum ditarik ke provinsi. Nah, setelah itu saya dipindah ke Dukcapil. Nah, setelah tahun 2019 harus jadi rektor, ini gimana? Nah, maka saya minta izin ke Pak Wali Kota untuk diizinkan saya memimpin dengan status alih fungsi sebagai dosen PNS. Dosen Nah, PNS. diproses lah. Jadilah saya sekarang dosen PNS yang ditugaskan di perguruan tinggi swasta, yaitu UMT. Itu kira-kira yang akhirnya sampai sekarang saya dapat gaji double Ya, dari Pak, ya? negara sebagai PNS ya, Dari kampus. kampus ya sebagai perguruan tinggi swasta ya. Akhirnya ya harus fokus karena udah nggak lagi di birokrat ya gitu. Nah, sekarang aktivitasnya makanya saya karena sudah terbiasa di birokrat, itu jam 7 sudah sampai di kantor ya. Hampir setiap hari saya jam 7 sudah di kampus. Oke. Sementara orang-orang sivitas akademikanya masih Belum ya Pak, ya, belum pada datang gitu. Udah terbiasa gitu. Dan bahkan karena udah nggak ada aktivitas lainnya, sampai malam saya jam 9 paling cepat saya pulang. Ya, jadi saya kira dinikmati aja proses-proses ini, karena ini udah jadi pilihan hidup saya untuk concern mengabdi di pendidikan. Mungkin ini bagian daripada alur yang sudah Allah siapkan dulu di birokrasi ya, dari guru ke birokrasi, dari birokrasi ya jadi guru lagi ya, Jadi cuma guru gurunya sebutannya dosen ya, gitu. betul. Dan di situ kemudian mengelola langsung sebuah perguruan tinggi karena jadi rektor ya, saya kira gitu. Tapi perbedaannya Pak di saat Bapak mungkin masih di birokrasi dengan sekarang sudah menjadi rektor, itu yang paling Bapak rasakan perbedaannya itu gimana sih Pak? Ya jelas ya, perbedaannya kalau di birokrasi kan sangat terbatas ya pergerakannya, karena selalu dipantau oleh berbagai aturan birokrat yang ngejelimet ya. Tapi begitu di kampus sebagai rektor ya bukan diatur, rektor yang mengatur. Rektor ya. yang mengatur. jadwal aktivitas kampus ya kita bisa sesuaikan ya untuk bisa berjalan semua dengan tentu kebebasan mimbar akademik ya. Jadi kita bicara apa saja ya, udah nggak perlu lagi ada takut begini begitu ya. Kalau di birokrat kan kita mau kritis ya nanti bisa panjang urusannya gitu kan. Tapi karena dosen ya kita bebas ya, mengkritik pemerintah pun ya
sepanjang itu memang by data, ya ini saya nggak perlu lagi ragu ya dalam rangka barangkali bagaimana pembangunan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya oleh masyarakat tentunya. Gitu. Jadi ada kesempatan kami sebagai akademisi untuk menggunakan kekuatan keilmuan yang dimiliki by riset, by data, dan juga tentu dengan analisis metodologis ya, itu membuat kita semakin punya kekuatan ya untuk menyuarakan ya, apalagi kemudian apa yang kita sampaikan sesuai dengan keinginan masyarakat ya. Ini saya kira membuat UMT akhirnya juga dikenal gitu ya. Akademisinya juga mengkritisi dalam konteks memajukan ya, bukan yang sifatnya destruktif atau provokatif ya, itu seperti itu. Selain itu juga menjadi rektor juga bisa awet muda Pak ya. Setiap hari ketemu mahasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Amin. Nah sekarang kan sudah di tahun 2024 nih Pak, memasuki babak baru. Bapak ini digadang-gadang akan menjadi rektor 2 periode. Ya kan? Itu bagaimana tanggapan Bapak Pak? Nggak tahu saya. Periode yang sekarang dijalani belum selesai ya. Tapi ada gosip-gosip gitu ya Pak gitu. ya. Ya, itu gimana saya tuh, Pak? sih tidak menjadi tujuan ya. Sekarang saja pun Muhammadiyah mengganti saya juga ya samina wa atona gitu. Jadi diganti siap, ya meneruskan siap. Meneruskan gitu ya. siap. Itu. Jadi nggak ada beban lah. Ya namanya hidup kan kita ya memang sepanjang diberi kepercayaan berilah yang terbaik. Tapi kemudian kalau akhirnya penilaian pihak lain tidak sesuai ekspektasi yang ditetapkan lalu akhirnya diganti, ya kita samina ya watona untuk mungkin itulah kemampuan sebatas kemampuan kami untuk tentu menjadi evaluasi ke depannya. Tapi kalau mungkin pemerintah maksud saya Muhammadiyah khususnya memberi kepercayaan berikutnya, ya insya Allah ya saya siap untuk memberikan yang terbaik gitu. Berarti jawabannya siap melanjutkan yang terbaik ya Pak ya? Insya Allah sepanjang masih diberi amanah. Betul, oke Pak. Mungkin sebelum-sebelumnya UMT ini punya banyak program, mulai dari beasiswa dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Nah untuk kedepannya nih Pak, program yang dari Bapak gitu ketika memang nanti betulan menjadi rektor 2 periode, ini apa aja program yang akan Bapak lakukan? Ya sebenarnya program yang diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi itu memang fokusnya bagaimana menjadikan perguruan tinggi ini memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas ya kepada masyarakat. Tentu di samping itu kita harus juga menancapkan eksistensi kita dalam peranannya di kancah kehidupan, apalagi sebagai warga dunia ya, untuk menjadi universitas unggul kelas dunia. Makanya visi UMT itu adalah menjadi universitas kelas dunia yang berwawasan Islamik dan berbasis green industry. Itu membuat aktivitas kita tidak hanya terpaku di dalam negeri, di luar negeri kerjasama dengan pihak luar, bahkan kita juga alhamdulillah bisa menggait mahasiswa luar negeri ya yang kuliah di UMT, salah satunya dari Taiwan, dari Malaysia, dari Thailand ya, bahkan sebentar lagi juga dari Palestina ya, daerah-daerah konflik itu kita memberikan beasiswa ke mereka. Nah itu juga bagaimana kita memberikan standar layanan pendidikan yang go internasional ya, tidak hanya lokal, sehingga nanti mahasiswa kita juga berwawasan global ya, walaupun berpikir untuk kepentingan lokal ya, berwawasan global itu penting, dan mereka juga kita dorong untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri ya, ke Malaysia, apalagi Muhammadiyah kan sekarang udah punya universitas di negeri jiran itu ya. Kebetulan saya salah satu pengurusnya ya di badan
pembina hariannya di Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Nah itu kita dorong mahasiswa ke sana, dosen juga kita dorong pendidikannya untuk studi lanjut S3 di Malaysia dan di berbagai perguruan tinggi seperti di Monash ya, Australia, itu kita juga terus dorong ya. Bahkan mahasiswa kita dalam konteks penyerapan tenaga kerja ke luar negeri juga kita siapkan. Ada juga yang sudah di Jepang, yang sudah di Taiwan, bahkan mereka nggak pada mau pulang karena di sana gajinya udah besar ya, lalu bisa kuliah ke S2, ke S3 ya. Syukur saja kita melihat perkembangan mahasiswa kita. Maka di sini juga menjadi menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang menuntut ilmu di UMT ini untuk juga bisa bagaimana dia menjadi warga dunia ya. Di samping itu juga bagaimana juga UMT ini bisa menjadi universitas penelitian ya, research university ya. Ini juga terus mendorong SDM dosen kita yang berkualitas, dan memang mereka bergelar doktor. Alhamdulillah sudah sekitar di atas 100 orang dosen-dosen UMT ini. Kita dorong lagi mereka juga adalah untuk bisa membangun budaya meneliti ya, tidak hanya mengajar. Sebab kalau hanya mengajar sungguhnya itu bukan dosen ya, guru yang menyampaikan ilmu di perguruan tinggi. Sebenarnya dosen itu menurut undang-undang adalah pendidik profesional dan ilmuwan, ya, yang punya tugas utama mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains dan seni ya, untuk dalam rangka menunjang pendidikan nasional. Terus jadi saya pikir berarti mereka jangan lupa ya, tugas dosen itu tidak hanya mengajar. Ya. Kadang-kadang dosen asik habis waktu di kelas gitu ya. Padahal salah satu ciri ya riset university itu adalah pembelajarannya tidak terlalu terlihat ya. Ya, mungkin ke kampus nggak terlalu ramai orang ya. Kenapa? Karena dosennya lebih banyak melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa. Jadi juga mahasiswa dilatih untuk bagaimana dia juga bisa menerapkan metodologi penelitian dan lain-lain gitu. Ya, nah untuk UMT sendiri ya memang kita dalam rangka ke arah sana sekarang agak crowded ya, karena terlalu banyak aktivitas pembelajaran di kampus ya, karena dosennya belum secara serentak ya terbangun budaya meneliti ya, lebih asik dia di kelas. Ya. Nah, untuk membangun budaya meneliti itu dalam dosen itu gimana Pak? Ya tentu salah satunya kita memberi stimulus ya, dana penelitian ya, per tahun dia sekali meneliti dan sekali melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Lalu kita lakukan pembinaan mereka itu, memanggil dosen-dosen dari luar yang memang sudah terbiasa meneliti dan bisa bersaing dalam sebuah proses hibah penelitian yang disiapkan anggarannya oleh Kementerian Pendidikan. Nah, itu hibah penelitian itu bisa mendapatkan proyek penelitian di atas 100 juta ya, bisa 200 juta dan sebagainya. Itu juga salah satu syarat nanti ketika menjadi guru besar, seorang dosen ini harus punya penelitian yang dibiayai oleh negara yang nilainya di atas 100 juta ya. Kalau dia mau jadi guru besar ya udah harus menyiapkan diri pernah mendapatkan hibah penelitian. Nah, untuk mendapatkan hibah penelitian se-Indonesia itu kan ribuan dosen ya bersaing. Nah, maka orang-orang ataupun dosen-dosen yang punya jiwa kompetitor itu, jiwa kompetitif itu mereka sering mendapatkan atau lolos ya, sehingga dia mendapatkan dana dari pemerintah ya untuk pengembangan
penelitian. Jadi pembinaan-pembinaan mereka untuk menjadi dosen peneliti itu menjadi bagian dari program kami. Dan dosen yang memang basicnya penelitian ini memberi penyegaran ketika dia mengajar, karena selalu mengangkat hal-hal yang aktual ya, yang baru ya, tidak klasik ya, sehingga tidak perlu lagi ada mahasiswa bilang itu mah teori pak, gitu. Betul, kan, gitu. kebanyakan teori di kelas ya. Gitu. Enggak. Oke, jadi intinya Bapak ini ingin menjadikan UMT menjadi kampus riset yang bertaraf internasional, betul ya Pak ya? Betul. Oke, dan sekarang tahun 2024 nih Pak, lagi panas-panasnya politik. Nah, tanggapan Bapak tentang perpolitikan di tahun 2024 ini gimana Pak? Ya, memang kalau udah ngomong soal politik itu sebuah bahasan yang menarik ya. Menarik ya Pak ya. Kalau pengajian itu membahas soal bab tayamum itu yang datang paling 5 orang gitu ya. Tapi kalau udah ngangkat soal apalagi pilpres ya, wah itu bisa ngemuat ruangan ya. Gitu. Termasuk memang saya salah satunya ya yang senang membicarakan soal ya perbincangan politik ya, apalagi menyangkut pemilu 2024. Tentu pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan harapan kita ya masyarakat Indonesia, bagaimana pemilu 2024 itu bisa berjalan baik pilpres maupun pileg ya, dan senator ya DPD untuk berjalan sesuai dengan asas pemilu ya, jurdil ya, kemudian luber, dan tentu bermartabat ya, bermartabat. Nah, selalu kita ikuti perkembangan-perkembangan yang ada, bahkan dosen-dosen di UMT juga banyak yang menjadi calon anggota legislatif ya. Sampai saya bilang ketika Anda sudah memilih itu, fokus untuk bagaimana memenangkan kontestasi itu. Jangan sampai nanti gugur rame-rame ya. Kalau gugur rame-rame kan gak enak, disingkatnya jadi gurame ya. Di gurame ya Pak. Jadi gurame. Nah, termasuk mahasiswa kita juga ada juga yang mencalonkan, dari kita dorong ya, dan dari berbagai partai politik ya. Kita nggak terkooptasi kepada salah satu partai ya. Kita berikan kebebasan mereka ya, untuk melakukan pilihan politiknya ya. Tapi sampai juga mereka agar melakukan edukasi ya kepada masyarakat ya. Itulah salah satu fungsi Muhammadiyah, memberi nilai-nilai moral ya kepada mereka, sehingga mereka dalam berpolitik ya tidak melakukan cara-cara yang justru bertentangan ya. Jadi kita ingin politisi-politisi yang memang berasal dari khususnya UMT itu menjadi politisi-politisi teladan yang tentu bermartabat ya, itu tidak melakukan segala cara, itu saya kira itu. Nah, tadi kan sudah ada dosennya, mahasiswanya yang terjun gitu Pak ke dunia politik. Nah, kalau Bapak sendiri ini tertarik nggak sih untuk terjun ke dalam dunia politik? Ya, tadi dari sisi kegemaran kita soal perpolitikan ya, itu tentu hal yang memang secara normatif sah-sah saja ya sebagai warga bangsa ya. Tapi ketika harus terjun di politik, tentu salah satu kendalanya adalah pertama saya kena rambu undang-undang kan, karena PNS gitu ya. Oke. Jadi saya pikir karena memang ASN itu kan harus netral ya, maka apa yang saya komentari terkait dengan perpolitikan lebih kepada mengedukasi ya, memberi wawasan terhadap mahasiswa ya, terhadap dosen ya, sehingga kita walaupun tidak berpolitik praktis ya, tapi tidak buta politik. Nah, itu yang kita berikan, termasuk ya ketika saya diberikan kesempatan untuk mengisi pengajian-pengajian ya, ibu-ibu dan lain-lain juga
saya pesan-pesannya kepada mereka bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam konteks partisipasi dalam dunia politik. Itu adalah penting, nggak boleh dilewatkan karena akan menentukan perjalanan bangsa 5 tahun ke depan ya, ketika mereka melakukan pilihan-pilihan. Nah, maka jadilah pemilih yang cerdas ya, jangan yang emosional, tradisional. Nah, ini salah satu fungsi dari saya untuk terkait kepada politik sebagai pendidik untuk mengedukasi dan memberi wawasan. Ya. Oke. Tapi Pak, dengan elektabilitas Bapak yang luar biasa nih Pak, menurut pemberitaan Radar Banten dan survei tingkat kepopuleran, Bapak ini masuk ke dalam 3 besar sebagai calon wali kota Tangerang dan calon wakil wali kota Tangerang. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak? Ya, kalau popularitas ya jelas ya Pak ya, karena saya punya mahasiswa 17.000 ya. 17.000 luar biasa. Jadi kalau kemudian masyarakat menilai ya, lalu saya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada gitu ya Pak ya? Dapat dari mana itu 3 besar, saya nggak tahu ya. Itu barangkali apresiasi masyarakat atas apa yang saya lakukan dalam membangun SDM ya di Kota Tangerang khususnya. Ya, saya pikir saya belum memimpikannya pun mungkin belum gitu ya, untuk ikut kontestasi ya untuk wali kota Tangerang ya ke depan gitu ya. Saya kira ya memang saya lebih mendorong teman-teman yang sudah malang melintang di dunia politik ya, aktif di parpol dan lain-lain ya. Saya sendiri ya nggak berpikir mau mencalonkan ya gitu. Itu saya kira mungkin saya lebih ingin UMT ini bisa menjadi universitas kelas dunia, maka ini butuh perhatian yang besar ya untuk membangun itu, sehingga belum berpikir ya soal politik. Memang politik itu kan sesuatu yang pergerakannya sangat cepat ya, yang perubahannya bisa per menit per detik ya, gitu. Dilihat perkembangannya. Kalau kemudian masyarakat atau pihak-pihak termasuk parpol ya punya pertimbangan barangkali terkait dengan memanfaatkan, katakanlah dalam tanda kutip ya, elektabilitas yang katanya seperti yang Mbak Jana tadi sampaikan, ya kita lihat perkembangannya aja ya ke depan seperti apa. Yang jelas kalau mencalonkan saya tidak ada, saya katakan tadi, bermimpi pun tidak gitu ya. Kalau dicalonkan, ya, gitu. Nah kalau dicalonkan ya, itu gimana Pak? Ya kalau dicalonkan ya, tentu saya harus bermusyawarah ya, salah satunya dengan universitas ya. Ikhlas nggak mewakafkan rektornya? Ikhlas nggak nih? Terus harus dengan keluarga gitu ya. Kalau status PNS sih ya nggak jadi PNS pun nggak kiamat kan itu ya. Terus juga saya punya pembina, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah ya, harus juga konsultasi ya itu. Memang salah satunya adalah kalau masuk ke kancah politik harus mundur dari rektor gitu. Tadi saya bilang saya sekarang pun diberhentikan jadi rektor ya, atau disuruh meneruskan ya nggak ada beban bagi saya gitu. Tinggal bagaimana tingkat keterpilihan juga ya, itu juga pasti menjadi kajian dari teman-teman di Muhammadiyah untuk bisa merespon ya permintaan-permintaan tersebut ya. Yang jelas seperti itu. Yang mencalonkan saya nggak pernah memimpikan ya. Kalau dicalonkan
saya harus musyawarah terlebih dahulu ya Pak. Tapi Pak, pada saat itu menurut artikel di tanggal 29 Januari 2023, nah pada saat itu Bapak ini sempat didatangi oleh utusan partai politik sampai pengusaha yang memang memiliki atau berkaitan dengan jaringan parpol. Nah itu sekarang gimana Pak di tahun 2024 ini? Apakah sudah didatangi oleh para pengusung partai ini? Kalau ya partai itu juga datang saya bilang udah abang aja lah sebagai ketua partai yang maju jadi T1. Saya fokus di dunia pendidikan gitu kan diplomasinya ya begitu sampai seperti itu ya. Tapi dia mendorong saya untuk jadi T1-nya gitu ya. Saya tanya kursi yang dimiliki sekarang dari partai itu ya cukup besar ya. Tinggal dia tambahkan saja nanti di target pemilu 2024 ini kursinya nambah 2 lagi aja udah bisa mencalonkan dirinya sendiri ya tanpa koalisi dengan yang lain ya. Kayaknya sih sekarang ini beliau itu sedang fokus bagaimana menambah kursi ya. Menambah kursi untuk kemudian kedepannya seperti apa yang namanya tadi saya bilang politik itu perubahannya cepat ya, tapi ya barangkali kita lihat saja ya kalau kemudian ada hal-hal perkembangan terbaru misalnya kaitan dengan arah politik apalagi pemilu 2024 siapa pemenangnya di Pilpres itu ya itu sangat berpengaruh terhadap pemilihan kepala daerah ya. Jadi saya pikir kita melihat perkembangan gitu. Oke Pak, jadi kalau dicalonkan itu musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya. Intinya gitu ya. Ya. Tapi benar Pak, di tahun 2024 ini sudah ada yang mendatangi Bapak untuk mengobrol soal politik ini? Enggak ada tahun ya? 2024 ini mereka lagi fokus Pileg dan Pilpres ya. Lagi fokus Pileg tahun 2023 memang ya parpol bukan parpol ya satu parpol udah mendekati mendekati tapi saya memberikan jawaban diplomatis ya seperti itu ya saya pikir parpol yang lain juga nggak kurang kan kadernya ya. Kita berharap ya mereka muncul ya untuk menjadi calon ya. Akademisi ya cukup menjadi penjaga gawang moral aja lah gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Terakhir Pak, untuk apa yang mau disampaikan kepada masyarakat atau sobat podcast Radar Banten yang lagi nonton sekarang? Bahwa tentu saya ucapkan terima kasih pertama kepada Radar Banten yang mengundang saya untuk dialog ya, untuk menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan peran perguruan tinggi ya, dalam membangun SDM ya. Tentu kami juga berharap ya masyarakat yang menonton ini ya bisa yang tadi nggak kenal dengan UMT jadi kenal itu ya. Dan kita siap untuk menjalankan amanah ketika barangkali putra-putrinya ataupun Bapak Ibu yang berminat mau bergabung ke Universitas Muhammadiyah Tangerang punya 34 program studi ya, ada 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana sekelas magister, dan program studi yang ada juga sudah alhamdulillah ada yang berpredikat akreditasinya unggul ya, dan baik sekali ya. Ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan yang berkualitas di UMT ini. Insya Allah akan mendapatkan 2 nilai, yaitu nilai keduniaan dan nilai keakhiratan ya. Nilai keduniaan tentu ilmu pengetahuan bermanfaat, nilai keakhiratan mereka dibekali yang namanya pemahaman keislaman ya, dan pembangunan karakter building atas masyarakat yang menjadi masyarakat yang religius ya. Ini saya kira punya warna tersendiri, sehingga lulusan UMT ini akan
menjadi lulusan yang punya nilai keunggulan distinktif ya, yang berbeda dengan yang lainnya. Karena kita punya bukan tridharma tapi caturdharma. Caturdharma. Kalau umumnya kan tridharma ya. Caturdharma, dharma yang keempat adalah pendidikan al-Islam ya, itu yang pastinya masyarakat ini akan mendapatkan pendidikan berimbang ya, itu dunia dan akhirat. Luar biasa. Ya, seperti itu. Terima kasih loh Pak sudah nonton. Sudah ngobrol selama 30 menit lebih ya. Terima kasih kepada Rektor UMT Bapak Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD dan Sobat Podcast Radar Banten. Itu dia obrolan kita di podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe media sosialnya Radar Banten, Instagram, YouTube di @radarbantenofficial, dan jangan lupa juga untuk ikuti di Facebooknya Radar Banten. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya.